Terima kasih ya Tuhan, karena hanya anugerah Tuhan yang melayakkan kami untuk kami menerima keselamatan, pengampunan yang daripada Tuhan. Dan sebentar lagi kami bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, tuntun kami, supaya kami bisa memahami dan terlebih lagi menghidupi kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkannya. Amin. Saya mengajak kita bersama-sama membaca dari Lukas 23 ayat 33 dan 34. Saya akan membacakan ayat yang ke-33, kemudian pada ayat yang ke-34 kita akan bersama-sama membacakannya. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 34 sama-sama kita baca. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Apa yang ada di dalam benak kita ketika kita mendengar doa Tuhan Yesus ini? Ketika dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apa yang muncul di dalam benak kita? Yang dapat kita saksikan dari doa Tuhan Yesus itu adalah di satu sisi ada kejahatan terbesar umat manusia. Kejahatan umat manusia di sepanjang sejarah, di mana di sini terjadi klimaks dari kejahatan itu. Kenapa saya katakan klimaks di sini? Karena di dalam kejahatan manusia yang pernah ada di dalam sejarah, disinilah kejahatan manusia itu membawa anak Allah sampai ke atas salib itu. Di sini kita menyaksikan kejahatan terbesar manusia yang menyalibkan anak Allah. Tetapi di sisi lain, di saat yang sama, kita menyaksikan Allah yang menunjukkan kasih-Nya yang amat sangat besar. Luar biasa sekali apa yang Tuhan Yesus serukan di atas kayu salib ini. Ini adalah kalimat yang pertama yang Tuhan Yesus serukan di atas kayu salib itu. Kita tahu ada 7 perkataan salib yang Tuhan Yesus lontarkan di atas kayu salib. Dan pada hari Jumat Agung nanti kita akan bersama-sama beribadah dengan sebuah liturgi yang diambil dari 7 perkataan salib itu. Dan perkataan pertama ini adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apa yang kita pahami dari doa Tuhan Yesus ini? Kita melihat di dalam doa ini ada kasih Allah yang melampaui kejahatan manusia. Kejahatan manusia yang sampai membawa Tuhan Yesus ke atas kayu salib. Kejahatan yang sedemikian besar ini tidak pernah menggagalkan kasih Allah. Ya tentu saja di dalam perspektif kedaulatan Allah kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus sampai naik ke atas kayu salib itu bukan semata-mata karena kejahatan manusianya. Tetapi ya memang di dalam kedaulatan Allah, di dalam rencana Allah Tuhan Yesus memang harus ke sana ke atas kayu salib. Tetapi saudara-saudara kalau kita perhatikan di dalam kisah yang terjadi, bukankah itu juga terjadi karena apa yang manusia lakukan itu yang menyerukan salibkan dia. Yang akhirnya membawa Yesus ke atas kayu salib itu. Dan tentu saja itu adalah akhirnya menjadi cara yang Tuhan pakai untuk menggenapkan keselamatan itu. Kita melihat di sini bahwa kasih Allah jauh melampaui kejahatan manusia. Kasih Allah tidak akan pernah digagalkan oleh kejahatan umat manusia. Dan di dalam doa ini kita menyaksikan bagaimana Yesus menjalankan perannya sebagai pengantara antara manusia dengan Bapa. Secara aktif dia menjalankan peran itu. Sekalipun ia sedang di dalam penderitaan, sekalipun dia harus menahan sakit di atas kayu salib itu. Dia tidak memikirkan rasa sakitnya, dia tidak memikirkan bagaimana
psikologi yang sedang dihadapi pada waktu itu. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Tetapi yang dia pikirkan adalah memohonkan pengampunan bagi mereka yang telah menyalibkannya. Bagi mereka yang telah berlaku begitu jahat terhadap dia. Dan bagi kita semua. Pengampunan bagi manusia berdosa ini bisa terjadi kenapa? Karena di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus yang tidak berdosa itu menanggung dosa seluruh umat manusia. Dosa dari zaman Adam sampai nanti ia datang kembali. Semua dosa manusia di sepanjang sejarah, ia tanggung di atas kayu salib itu. Dan dia juga yang menanggung konsekuensi dosa itu, yaitu cawan murka Allah. Cawan murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada manusia berdosa. Tetapi ia tanggung di atas kayu salib itu. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak mengalami cawan murka itu. Tetapi mengalami kasih Allah yang mengampuni manusia dari segala dosanya. Saudara, luar biasa kasih Tuhan yang begitu besar ini, saudara. Ya. Sampai di dalam sepanjang sejarah ada begitu banyak anak Tuhan yang berusaha mengungkapkan akan kebesaran kasih Tuhan ini. Kita tahu ada lagu Amazing Grace, How Sweet the Sound gitu ya. Lagu yang berbicara tentang betapa ajaibnya, betapa luar biasanya anugerah Tuhan itu. Yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Yang menyelamatkan manusia yang buta. Buta dari kebenaran. Akhirnya diselamatkan, menerima anugerah Tuhan. Lalu di dalam kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Ini menunjukkan akan ketidaktahuan manusia, akan ketidakmampuan manusia untuk mengenal Yesus sebagai Sang Mesias itu. Kenapa? Karena manusia sudah begitu buta, manusia telah digelapkan oleh dosa. Kalau kita membaca di surat Paulus kepada jemaat di Roma, kita menyaksikan di situ bagaimana manusia yang istilahnya dia itu seharusnya mengenal Allah yang mulia, Allah yang menciptakan segala sesuatu ini. Tetapi karena dosa akhirnya manusia tidak lagi mengenal Allah yang benar. Manusia yang berdosa akhirnya berusaha untuk membuat Allah bagi dirinya sendiri. Dia meng-create benda-benda ciptaan yang adalah ciptaan Allah. Dan itu yang disembah oleh manusia. Manusia tidak lagi menyembah penciptanya, tetapi menyembah benda-benda ciptaan. Yang kemuliaannya jauh lebih rendah sebenarnya daripada kemuliaan manusia yang diciptakan mulia oleh Tuhan. Ini adalah satu fakta yang sangat tragis sekali di dalam kehidupan manusia berdosa. Manusia berdosa akhirnya membuat berhala bagi dirinya sendiri. Entah itu dengan meng-create, membentuk, menciptakan benda-benda untuk dia sembah. Ataupun mencari hal-hal lain untuk dia sembah, untuk dia utamakan. Alih-alih mengutamakan Allah, alih-alih tunduk kepada Allah di dalam kehidupannya. Manusia berdosa akhirnya lebih mengutamakan egonya, mengutamakan dirinya, mengutamakan hal-hal yang lain yang di luar Allah. Paulus mengatakan bahwa manusia itu akhirnya mengganti kemuliaan Allah dengan kemuliaan ciptaan yang fana. Saudara, ini adalah kebutaan manusia. Ini adalah manusia yang di dalam segala kebutaannya, ketidakmampuannya untuk melihat kebenaran. Di saat itulah Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan hanya orang-orang yang pada waktu itu menyalibkan Yesus, para tentara yang ada di situ, para pemuka agama yang ada di sana, para pejabat pemerintah yang ada di sana, ataupun rakyat yang menyetujui akan penyalipan itu. Tetapi juga kepada setiap kita. Dan apakah doa Tuhan Yesus ini akhirnya menjadi alasan bahwa karena manusia tidak tahu apa yang dia perbuat, maka Tuhan ampuni dia, bebaskan dia dari segala hukumannya. Tidak, saudara. Ya. Kalimat itu tidak berarti bahwa
manusia yang tidak bersalah ini bisa bebas dari tanggung jawab dosanya. No, bukan. Ya. Manusia yang berdosa, manusia yang tidak tahu akan kebenaran ini, harus menanggung konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan. Tetapi syukur kepada Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan, kita adalah orang-orang yang tadinya tidak mengenal Allah, kita dibuat untuk bisa mengenal Dia. Tetapi mari kita coba melihat perjalanan kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan. Kita sudah dipanggil untuk mengenal Tuhan, untuk berelasi dengan Dia melalui kebenaran firman-Nya. Adakah di sepanjang kehidupan kita mengikut Dia, kita sudah sungguh-sungguh mengenal Dia. Dan pengenalan kita akan Tuhan itu benar-benar kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Ternyata kita masih bisa, bahkan masih mungkin sering gagal di dalam mengenal Allah yang benar itu. Di saat kita memaksa Tuhan memenuhi apa yang kita inginkan, sesungguhnya kita sedang tidak mengenal Dia sebagai Allah yang berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kita. Kebutaan rohani kita seringkali membuat kita lebih mengejar berkat Tuhan daripada Tuhan sang pemberi berkat itu. Maka di lagu PPK, KPPK itu ada lagu yang mengatakan, dulu ku mau berkat, gitu ya. Kini pemberinya. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Seringkali tanpa sadar kita lebih menginginkan berkat Tuhan daripada Tuhan sang pemberi berkat itu. Tanpa sadar juga di dalam kehidupan kita, kita lebih bersandar kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Materikah, orang-orang yang ada di sekitar kita kah, pekerjaan kita kah, atau apapun yang ada di sekitar kita yang merupakan pemberian Tuhan. Tanpa sadar kita lebih sering bersandar kepada hal tersebut daripada bersandar kepada Tuhan, sang pemberi berkat itu. Syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menyadarkan kita ketika kita gagal menjadi pengikut-pengikutnya yang setia dan taat. Ada firman Tuhan yang senantiasa menyadarkan kita akan kesalahan kita. Maka dari itu mari pada hari ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati di hadapan Allah. Mari kita ambil waktu untuk hening sejenak. Kita akui segala kesalahan dan kelalaian kita di dalam kita mengikut Tuhan. Mari kita mohon ampun akan segala kesalahan kita. Mari kita mohon ampun kalau di dalam hidup kita masih lebih mengutamakan ego kita, diri kita, ketimbang kita taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang sejati. Ketika dia berdoa di Getsemani, ketika dia meminta kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Namun dia berkata, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Mari dengan kerendahan hati kita mohon ampun kepada Tuhan. Kalau kita masih seringkali menjadi anak-anaknya yang egois, yang masih childish, kekanak-kanakan. Ya Tuhan, ini kami di hadapan Tuhan.
dengan segala dosa kami, kesalahan kami, kelalaian kami, keegoisan kami. Di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa kami sembunyikan. Tuhan yang bisa menyaksikan, melihat kedalaman hati kami, apa yang ada di dalam pikiran kami, yang bisa kami sembunyikan dari orang-orang di sekitar kami. Tetapi Tuhan yang sanggup menemukan segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami. Kristus, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Doa Tuhan Yesus di atas kayu salib ini menunjukkan bahwa Yesus menjalankan apa yang Ia ajarkan mengenai pengampunan. Tuhan Yesus pernah berkata, siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Tuhan Yesus juga pernah berkata demikian. Tetapi kamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang yang jahat. Ketika kita diajak untuk merenungkan doa Tuhan Yesus, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama, yaitu kita meminta supaya Tuhan mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kita. Orang-orang yang pernah begitu jahat di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita mengampuni mereka. Dan Tuhan mau supaya kita memohonkan belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan untuk mereka. Maka saat ini mari kita kembali berefleksi di hadapan Tuhan. Tidak mudah bagi kita untuk melepaskan pengampunan. Tidak mudah bagi kita untuk memohon supaya Tuhan mengampuni orang yang pernah menyakiti perasaan kita. Orang yang pernah merugikan kita. Tetapi ketika kita mengingat akan apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib itu, maka mari saat ini kita mau belajar. Karena Tuhan sendiri yang sudah memerintahkan kita, mengajarkan kita untuk kita mengasihi musuh-musuh kita dan berbuat baik kepada mereka. Itu bukan hal yang mudah. Ini hal yang sangat sulit. Maka dari itu pada malam hari ini, mari kita minta ampun kepada Tuhan kalau kita masih mempertahankan ego kita dengan kita tidak mau mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Di sisi lain mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta supaya kasih Tuhan yang begitu besar itu, yang boleh membalut hati kita, menguasai hati kita. Sehingga akhirnya kita pun dimampukan untuk mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kita. Mari kita memohonkannya di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami akui untuk hal ini adalah hal yang sulit untuk kami taati.
kami akui, kami sering gagal untuk belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi ya Tuhan, malam ini kami diingatkan kembali di tengah-tengah segala penderitaan-Mu di atas kayu salib, Engkau berseru. Engkau berseru kepada Allah Bapa, memohonkan pengampunan bagi manusia. Manusia yang buta, yang tidak pernah mampu untuk mengenal Engkau dengan benar. Biarlah kasih-Mu yang memampukan kami ya Tuhan, menjadi pembawa damai-Mu, menjadi orang-orang yang melepaskan pengampunan, orang-orang yang menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang pernah menyakiti hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan juga telah mau mengampuni kami. Terima kasih. Sungguh saudara, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, ketika kita bisa mengaku percaya kepada Kristus, kita minta Tuhan mengampuni kita. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan buat kita. Karena kita adalah orang-orang yang tadinya buta. I was blind, but now I see. Because of the amazing grace from our God. Kasih yang anugerah yang ajaib dari Allah kita. Dan ketika kita merenungkan akan doa Tuhan Yesus, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya doa ini membuka pertobatan bagi seluruh umat manusia di kemudian hari. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 2 dan Kisah Para Rasul 3, yang ditulis juga oleh Lukas yang menuliskan Injil yang tadi kita baca. Kita melihat di dalam Kisah Rasul 2, setelah Petrus berkhotbah, ada begitu banyak orang yang kemudian sadar bahwa mereka itu telah sedemikian berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lalu Petrus menjawab mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Dan di Kisah Rasul 3, ketika Petrus setelah berkhotbah di Serambi Salomo, dia berkata demikian. Kamu telah membunuh perintis kehidupan, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tentang hal itu kami adalah saksi, itu kata Petrus. Lalu dia berkata, nah saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena tidak tahu apa yang kamu lakukan. Sama seperti semua pemimpinmu. Namun dengan jalan demikian Allah telah menggenapkan apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saudara, kita baru melalui bulan misi di sepanjang bulan Maret kemarin. Pada malam hari ini, mari kita kembali merefleksikan akan doa Tuhan Yesus di atas kayu salib ini. Dan kita mau merefleksikannya dengan kehidupan ada begitu banyak orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Ada begitu banyak orang yang hatinya itu masih buta, dibutakan oleh dosa. Dan mereka membutuhkan kasih Kristus itu. Mari pada malam hari ini kita ambil waktu untuk berdoa.
Jikalau di antara kita ada sanak famili kita yang belum mengenal Tuhan, ataupun teman-teman kita, mitra usaha kita, pekerja di tempat kerja kita, siapapun itu, mari kita boleh sebutkan nama mereka di hadapan Tuhan. Kita memohon supaya Tuhan juga menjamah hati mereka, membuka hati mereka, sehingga mereka boleh melihat kasih Tuhan yang begitu besar. Mereka boleh mengalami kasih itu. Dosa mereka diampuni dan mereka diselamatkan. Mari kita angkat doa ini, membawa orang-orang untuk boleh mengenal Tuhan.